I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Pictures on my line, and you know. Halo guys, di sini kita akan bahas IP address dan subnetting. Di sini ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita akan membahas dulu versi 4, untuk versi 6 nanti dulu. Nah, untuk versi 4 ini mempunyai jumlah 32 bit. Untuk versi 4 memiliki 4 octet, yaitu ada x.x.x.x. Tiap-tiap X memiliki angka dari 0 sampai 255. Contohnya, di sini kita akan memakai IP address-nya 192.168.1.1. Tidak selalu harus menggunakan IP address yang sama. Yang penting dari 0 sampai 255. Untuk penulisan IP yang benar yaitu memakai /24. Apa sih /24 ini? Yaitu prefix yang artinya total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP, kita di sini akan belajar yaitu namanya subnetting. Kita akan ketik dulu di sini IP total, lalu ada subnet map, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk total IP-nya kita memakai rumus, yaitu 32 dikurangi prefix. 32 dari mana sih? Yaitu dari bit IP address versi 4. Nah, di sini kita ketikkan 32 kurangi 24, yaitu hasilnya 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. 2 pangkat itu apa sih maksudnya? Maksudnya itu tuh dapatan dari rumus ya guys, jadi nggak akan bisa diubah. 8-nya dari mana? Dari hasil pengurangan itu, 32 kurangi 24. Nah, oke ya. Jadi hasil dari 2 pangkat 8 yaitu 256. 256 ini dari 0 sampai 256. Nah, itu total IP yang bisa dipakai pada /24. Oke, di selanjutnya kita akan mencari subnet. Subnet max. Subnet max-nya, untuk mencari subnet max yaitu 256 dikurangi 256. Hasilnya adalah 0. Untuk IP network-nya yaitu IP awal adalah angka 0. Nah, untuk IP broadcast itu IP terakhir 255. Nah, di sini untuk IP range setelah IP network dan sebelum IP broadcast yaitu dari angka 1 sampai 254. Nah guys, dari penjelasan IP address versi 4 ini yang sudah saya jelaskan dalam video saya ini, saya akan akhiri sampai sini dan kita akan lanjut ke soal. Di sini saya ada soal mengenai tentang IP address versi 4 ini, yaitu 172.168.5.1
Seperti biasa, di sini kita akan ketikkan dulu IP totalnya, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita akan masukkan angka yaitu 32 kurangi prefix 32 kurangi 26, itu hasilnya 6. 2 pangkat 6 adalah hasilnya 64. Nah, itu untuk IP totalnya. Sekarang kita akan memasukkan subnet max-nya. Subnet max-nya di sini 256 dikurangi 192. Untuk cara pengetikannya yang benar yaitu 255.255.192. Nah, kita di sini akan mencari IP networknya. IP networknya yaitu 0. Untuk IP broadcastnya dikurangi 163, jadi jumlahnya 63. Untuk IP range-nya setelah IP network 1 sebelum IP broadcast adalah 62. Harus diingat ya teman-teman, bahwa IP network ini memiliki angka genap, untuk broadcast memiliki angka ganjil. Di sini kita mempunyai soal lagi guys. Soalnya yaitu 10.10.10.50/27. Di sini kita seperti biasa mengetikkan IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita akan mencari IP totalnya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini ada subnet max-nya. Subnet max-nya yaitu 256 dikurangi 32, hasilnya 224. Untuk memasukkan IP subnet yang benar yaitu 255.255.255.224. Untuk IP networknya di sini 0. IP broadcast-nya dikurangi 1, hasilnya 31. Untuk IP range-nya itu 1 sampai 30. Nah, untuk slash dari 27 itu misalnya IP networknya itu kan 0 tuh sampai 32. Pada soal itu kan ada soal yang angka 50 tuh. Nah, di situ tuh tidak ada dari IP network dan broadcastnya. Ada blok subnet yaitu untuk kelanjutan dari 0 sampai 32. Kita ganti ke blok subnetnya 70. 32 ditambah 32 yaitu hasilnya 64. Untuk IP broadcastnya 64 tambah 32 yaitu 96 kurangi 1 hasilnya 95. Nah, blok subnet ketiga itu IP range-nya itu 1 sampai 30 kan.
Nah, di sini kita akan gantinya 65 sampai 94. Bahwa blok subnet 1 dan blok subnet 2 tidak saling berkomunikasi. Misalkan sini ada PC dengan IP10 untuk komputer B IP33 karena beda blok subnetnya dan tidak akan bisa berkomunikasi. Sudah bahas apa itu IP address dan subnetting. Di sini saya akan bahas apa itu IP publik dan IP private. Nah, untuk IP publik bisa diakses semua orang dimanapun dan kapanpun itu. Contohnya di sini kita mempunyai facebook.com, mempunyai IP-nya 10.10.10.10. Ini bisa diakses di mana saja, bisa di kantor, di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Kita akan mempunyai google.com, IP-nya 8.8.8.8, bisa diakses di mana saja. Sedangkan untuk IP private tidak bisa diakses di mana saja, bisa diakses oleh itu saja. Contohnya IP 192.168.10.1. Ini hanya bisa diakses satu device saja. Oke, kalian harus tahu bahwa IP publik bisa diakses di mana saja, sedangkan IP private hanya bisa diakses satu saja. Di sini saya akan bahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini saya akan memasang PC1 terhubung kabel, lalu tengahnya ada switch, PC2 dan juga PC3. Oke. Untuk PC1 terhubung pada switch terhubung ke PC2. Switch terhubung ke PC3 menggunakan kabel UTP atau STP. Untuk konsep switch, misalkan kita mempunyai IP-nya itu 192.168.1.1. Itu untuk PC1. Untuk PC2, IP-nya 192.168.1.2. Sedangkan untuk PC3 ada IP-nya yaitu 192.168.1.3. Untuk slash-nya di sini kita memakai IP-nya 192.168.1.0/27. /27 ini hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai dalam blok subnet yang sama ya. Bisa dihubungkan, bisa saling komunikasi antar PC. Nah, ini untuk konsep switch. Untuk router sendiri menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan kita akan paste contoh yang di atas dari switch tadi yang udah kita kerjakan. Ada kabel yang terhubung yaitu router. Lalu dari router terhubung lagi ke PC4 dengan IP yang berbeda yaitu 192.168.1.50. Untuk router sendiri bisa menghubungkan device-device yang berbeda, PC4 dengan blok subnet yang berbeda, dan bisa berkomunikasi. Oke guys, segitu aja untuk penjelasan dari konsep switch dan router. Oke guys, saya akan bahas praktek switch. Oke, pertama-tama kita hapus dulu bekas pekerjaan kita yang kemarin buat. Misalkan di sini kita mempunyai topologi, kalian pilih end device, pilih PC,
Di sini kita pakai 2 PC saja. Lalu pilih switch. Nanti akan disambungkan melalui kabel dari PC 2 ke PC 3. Lalu hubungkan ke switch. Nah, setelah itu kita configuration IP address PC 2 ke PC 3. Untuk configuration-nya, kalian klik 2 kali pada PC-nya. Di sini ada menu desktop. Klik ada IP configuration-nya. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.224. Lalu klik X saja. Kita configuration PC 3 dengan IP 10.10.10.11. Untuk subnet mask-nya sama seperti yang tadi, 255.255.255.224. Setelah configuration kedua PC ini bisa saling komunikasi. Klik lagi 2 kali pada menu desktop, kita buka command prompt. Kita coba ketik ping pada IP PC 2. Jika seperti ini tandanya akan berhasil. Jika tandanya tidak berhasil, kita ganti pada PC 3, kita ganti IP-nya 10.10.10.10.12. Balik lagi ke PC 2. Buka command prompt-nya, ketik ping. Nah, ini bagian yang gagal, tampilannya seperti ini. Kita ganti IP-nya dulu seperti semula tadi. Lalu kita akan mengirim paket data dan akan menerbitkan successful. Oke. Masih tentang praktek ya guys. Kita akan buat lagi 3 PC. Sini pakai 3 PC, ada PC 4, 5, dan 6. Oke, kita pilih switch. Bebas, kalian pengen pilih yang mana. Kita pakai yang pertama aja. Lalu kita hubungkan pakai kabel. Beres hubungkan dari PC ke switch. Kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda pada blok kedua ini. Oke, kita konfigurasi IP-nya itu yang pertama 10.10.10.33. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.224. Kita lanjut ke PC 5. Kita akan memakai IP address 10.10.10.34. Untuk blok subnetnya 255.255.224. Untuk PC 6 itu IP-nya 10.10.10.35. Untuk subnetnya sama, memakai 224. Kita akan coba kirim paket bahwa ini sukses dari PC 4 ke PC 5. Oke, successful dari PC 4 ke PC 6. Successful juga. Oke, sekian praktek switch-nya. Kita akan lanjut ke praktek router. Di sini akan praktek router. Kita ke menu network device, lalu pilih router. Kalian bebas mau pakai yang mana saja. Di sini saya akan pakai yang paling kanan. Oke, kita langsung konekkan saja ya dari switch ke router, dari router ke switch. Oke,
kalian tidak kelihatan default apa itu FA01, apa itu FA00. Kalian masuk option, selalu preference, selalu interface. Kalian bisa lihat always show port label in logical workspace. Jika diklik akan muncul FA-nya, jika tidak aktif tidak akan muncul seperti FA01, FA00. FA itu interface. Kita langsung saja configuration. Karena ini sudah beda blok subnet, fungsi router adalah menghubungkan device-device pada blok subnet yang berbeda. Masuk ke router, ke menu tab config, ada fast internet, lalu port statusnya adalah tidak di checklist, berarti tidak nyala. Tidak nyalanya itu merah. Jika di checklist akan berwarna hijau. Untuk itemnya di sini memakai 10.10.1. Untuk subnet masnya 5525255524. Oke, kita masuk ke PC2. Kita konfigurasi, kita setting gateway-nya itu memakai 10.10.1. Kita masuk ke PC3, epic configuration-nya sama 10.10.1. Untuk F1 itu kan 10.10.1.33. Karena PC4 sudah ada IP 34, PC5 memakai 35. Kita masukkan saja IP-nya yaitu 36. Jadi 10.10.10.36. Subnet masnya memakai 224. Untuk default gateway-nya 10.10.10.33. Kita setting PC selanjutnya, ganti default gateway-nya sama ya, 10.10.10.33. PC selanjutnya sama, ganti default gateway memakai 33. Kita coba kirim data paket antar sesama blok subnet ya. Kita kirim dari PC4 ke PC5. Oke, lanjut lagi dari PC4 ke PC6 successful. Oke guys, sekian praktek sheetnya. Kita next video selanjutnya. Bye bye, thank you guys.